labanan. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Safika Mastan, dengan NIM 2533211011, dan dua rekan saya, yakni Apriani Loe dengan NIM 2533211024 dan Imran Saputra dengan NIM 2533211023. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang dinamika sistem keuangan di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, apakah teman-teman pernah menggunakan kris atau dompet digital seperti Dana dan OVO? Nah, itu termasuk bagian dari perkembangan sistem keuangan di Indonesia. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang definisi dan fungsi sistem keuangan. Sistem keuangan adalah kumpulan lembaga, aturan, dan mekanisme yang membantu aktivitas keuangan dalam suatu negara. Fungsi utama sistem keuangan yaitu menyediakan mekanisme pembayaran, menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, serta membantu pengelolaan risiko. Contohnya, ketika kita menabung di bank, lalu bank menyalurkan uang tersebut dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat atau perusahaan. Pada pembahasan yang kedua ialah komponen utama sistem keuangan. Sistem keuangan Indonesia dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah sistem perbankan, seperti bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah. Yang kedua adalah lembaga keuangan, bukan bank atau LKBB. Contohnya asuransi, dana pensiun, pegadaian, perusahaan pembiayaan, dan pasar modal. Masing-masing lembaga memiliki fungsi perbedaan, tetapi saling mendukung dalam perekonomian. Pembahasan ketiga ialah otoritas pengatur atau regulator. Agar sistem keuangan berjalan dengan baik, diperlukan lembaga pengatur atau regulator. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga utama, yaitu Bank Indonesia, OJK, LPS, dan KSSK. Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. OJK bertugas mengawasi sektor jasa keuangan seperti perbankan dan pasar modal. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah di bank. Sedangkan KSSK membantu koordinasi saat terjadi krisis keuangan. Peran yang kedua, selanjutnya mengatur akan dan menjaga dilanjutkan kelancaran oleh sistem teman pembayaran saya. atau termaksud digitalisasi seperti QRIS. Peran yang ketiga, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Lalu, peran otoritas jasa keuangan atau OJK. Peran yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, serta perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Lalu peran yang kedua, perlindungan konsumen dan masyarakat. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu transformasi digital vintage dan perbankan digital. Vintage adalah inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi modern untuk menciptakan solusi yang lebih cepat, spesifik, dan biasanya berbasis aplikasi. Contoh layanannya dompet digital atau e-wallet, peer-to-peer atau P2P,
lending, crowdfunding, dan pay later. Sedangkan perbankan digital adalah digitalisasi dari seluruh aktivitas perbankan tradisional, mulai dari pembukaan rekening, transfer, investasi, hingga pengajuan kredit tanpa mengharuskan nasabah datang ke kantor cabang fisik. Contohnya aplikasi mobile banking. Kita masuk ke tantangan sistem keuangan. Yang pertama, literasi keuangan. Masih ada kesenjangan antara masyarakat yang punya akses atau inklusi dengan yang paham risikonya atau literasi. Terus yang kedua adalah keamanan cyber security. Ini adalah ancaman terbesar dari sistem keuangan digital. Ketika semua data transaksi berpindah ke awan atau cloud, titik celah serangan pun meningkat. Terus yang ketiga, stabilitas ekonomi global. Dampak inflasi global itu juga mempengaruhi dan fluktuasi nilai tukar. Penutup dan kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem keuangan Indonesia terus bertransformasi menuju digitalisasi yang aman. Terus yang kedua, sinergi antara lembaga BI, OJK, LPS, dan Kemenkeu adalah kunci kestabilan ekonomi.